Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Kembali bersama Mami Noveni, Edupedia from Iskutai. Jadi tadi sudah ada saya sharekan pada hari ini, continue ya, mulai dari tanggal 3 kemarin ya sampai pada tanggal 5 ini untuk membagikan apa yang sudah dipelajari di dalam kanal podcast ataupun juga melalui live Facebook di Edupedia from Iskutai. Jadi teman-teman, di sini ada hal yang ingin dibagikan berhubungan dengan apa yang juga sudah dibaca tadi pagi ya, berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini atau beberapa hari ini memang membagikan yang berhubungan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada juga memang dari Edupedia from Iskutai ini dibagikan secara umum ya, misalkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan, gaya belajar, strategi, kurikulum, atau juga bahkan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal kesehatan ya, yang itu yang biasa dibagikan seturut dengan lingkup yang dipahami, yang diketahui dari Edupedia from Iskutai. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jadi seperti flyer yang saya sudah bagikan tadi pagi ya, di situ mengenai lesson from a hemorrhage woman. Ya, ini pembelajaran Alkitab. Tapi teman-teman juga yang di non-Kristiani juga bisa melihat apa yang dibaca, dipelajari. Mohon maaf bila ada latar belakang ya, masih ada orang yang sedang bekerja juga di jam ini. Karena saya juga bisa live ketika sudah menyelesaikan beberapa tugas utama yang saya kerjakan di dalam tugas saya sebagai seorang ASN. Jadi seri kedua ini di siang hari jam 2. Jadi waktunya memang gak tentu, bisa siang, bisa sore, atau bisa malam hari. Jadi hari ini kita belajar dari satu kisah yang menyentuh hati ya, tentang seorang wanita ya, ditulis di dalam kitab Injil itu sampai 3 kali, dan saya pun merasakan apa yang pernah dirasakan walaupun cuma 4 bulan ya. Ini bayangkan menderita sesuatu yang sangat tidak nyaman selama belasan tahun. Jadi tema atau judul kita nanti saya share di grup Christian Education 4.0. Saya juga sharekan itu di di postingan wall saya, supaya teman-teman lain juga bisa membagikan itu, mungkin di kelas-kelas PA atau mungkin ada rekan-rekan guru binaan di sini bisa membagikannya juga kepada anak-anak didik yang ada di sekolah. Ini kan kebetulan teman-teman pada libur ya, jadi bisa loh mempersiapkan materi-materi pembelajaran kita supaya anak-anak didik kita ini juga siap. Apalagi ya, Indonesia masih kondisi PPKM darurat. Kalau PTMT pembelajaran terbatas, nanti tahun pelajaran baru itu yang kita persiapkan. Mari kita semuanya sebelum memulai kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saya ajak teman-teman untuk kita berdoa. Halo Ibu Vita, jam berapa di sana? Terima kasih sudah hadir di live Facebook dalam kegiatan seri Saya Belajar Edupedia from Iskutai, Lesson from a Hemorrhage Woman pada siang hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, mengucap syukur sampai pada detik ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat pembelajaran di pagi hari tadi, sehingga bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang begitu setia, rekan-rekan Facebook, sehingga bisa mengikuti live Facebook pada siang hari menjelang sore hari ini, di mana kami mau belajar dari kisah seorang wanita yang luar biasa, tercatat di dalam 3 kitab Injil, dan itu sangat menyentuh kisahnya buat kami pribadi, lepas pribadi orang percaya. Roh Kudus, mari Engkau mampukan setiap kami untuk mengerti apa yang kami pelajari pada siang hari ini. Bersabdalah, berkaryalah, kami siap untuk belajar, kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan kami percaya ada aliran kesembuhan, aliran kekuatan yang Engkau berikan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dibentangkan walaupun melalui media Facebook ini. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami memulai live Facebook ini. Amin. Nah teman-teman, sebelumnya siapkan dulu ya
Alkitab kita masing-masing ya, karena basis kita pasti belajarnya atau kita yang untuk kegiatan-kegiatan Edupedia mungkin 3-4 hari ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi rekan-rekan lain juga mungkin ada yang dari sebelah, nggak masalah sih ya mempelajari atau mendengarkan apa yang menjadi pelajaran buat kami orang Kristiani pada siang hari ini. Jadi teman-teman Facebook yang beragama di luar kekristenan tidak masalah. Ini ada satu kisah yang luar biasa yang kami imani, yang kami percayai, yang membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Ibu Mai yang ada di Wahau, semoga sehat selalu Ibu ya. Oke teman-teman, kita buka dulu di dalam kebenaran Alkitab. Di dalam ini banyak nih, kayaknya panjang nih, nggak cukup 1 jam ya. Tapi saya berusaha, saya orangnya tipenya cari yang simple untuk bisa cari poin-poinnya yang mana itu bisa tersampaikan. Sama ya seperti ketika kita guru ya di sekolah atau pengawas kepada guru binaannya, cari analisa, cari yang simple, problem solvingnya apa, tek dijalankan. Kalau gagal akan terus dilanjutkan. Halo, ini senior saya Pak Melvinus di Kaltara. Selamat siang. Waktu kita hampir sore ya Pak ya. Sudah selesai mengerjakan tugas untuk program. Saya sudah selesaikan bagian-bagiannya. Ini tinggal membagikan yang merupakan menjadi bagian pengembangan diri. Jadi ini merupakan salah satu bagian pengembangan diri kita sih sebenarnya, untuk menyampaikan ini melalui berbagai macam media, contohnya media sosial. Oke teman-teman, kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 22. Udah dapat ya? Bisa buka di Alkitabnya, mungkin di HP-nya, atau mendengarkan suara saya ya. Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, apa yang menarik? Mungkin sudah sering ya buat teman-teman Kristiani membaca ayat ini. Biasa aja sih, yang penulis juga laki-laki. Banyak kisah-kisah kesembuhan yang diterima atau kita baca, kita pelajari. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang dicatat oleh para penulis Injil ini. Karena sampai 3 Injil ya, Injil itu ada 4 ya, Injil itu ada 4 ya kan, teman-teman tahu sendiri kan. 3 Injil yang menulis yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Saya menemukan bagian-bagian yang menarik di sini. Karena kalau nanti teman-teman buka di Matius, di Markus, di Lukas, ada kata-kata yang mungkin tidak disampaikan di Matius, tapi disampaikan di Markus dan juga disampaikan di Lukas atau sebaliknya. Jadi masing-masing kitab Injil itu memiliki ciri khas yang luar biasa. Tujuannya kemana ditulis, ya kan? Kekasan pola penulisnya itu seperti apa. Nah, saya menemukan ini. Jadi teman-teman yang sudah baca tadi di Injil Matius ya, pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 22, itu kan ada di dalam perikop itu ada ternyata 2 kejadian, ya kan? 2 kejadian bagaimana? 2 kejadian di mana anak kepala rumah ibadat sakit keras dan mati. Lalu di tengah perjalanan Yesus menuju ke rumah kepala rumah ibadat tadi, ya, kalau di dalam Injil Matius itu minta kan sampai tersungkur dianya. Nanti kalau teman-teman buka baca di bagian atasnya itu sedang menuju ke perjalanan rumah seorang kepala rumah ibadat. Halo Ibu Non Kristina, apakah di Sandaran atau di Berau? Apa kabar? Sehat selalu ya Ibu. Luar biasa ya, lagi liburan ini. Tetap semangat ya. Kalau sempat ke Sangatta mampir ya. Nah ini tadi temuannya itu luar biasa. Kalau saya dapatkan, nanti teman-teman juga bisa membuka. Ini ada yang mau naik bersama saya? Oke, Ibu Non Kristina. Halo Bu Kris, saya bring your camera loh supaya bisa naik. Semoga bisa berinteraksi ya kan.
Nah, di situ kita menemukan apa teman-teman? Ada dua bagian peristiwa yang dituliskan dalam perikop tersebut, ya kan? Di situ saya catatan saya di situ ya, dan teman-teman juga bisa lihat di Alkitab, anak kepala rumah ibadat ya yang meninggal dan dibangkitkan oleh Yesus. Yang kedua adalah halo Bu. Benar ya? Kalau misalkan mau interaksi, oke, nggak apa-apa. Sehat-sehat ya, sambil buka Alkitabnya ya. Jadi kangen mengajar, kebetulan ada seri belajar Edipedia from Eskutai. Jadi ini yang saya bagikan buat teman-teman, pelajaran yang saya dapatkan, saya juga rindu ini menjadi satu kesaksian, menjadi satu berkat buat kita semua. Oke, kita akan lihat ya, situ teman-teman ya, di mana dua perikop tadi, yang pertama anak kepala rumah ibadat yang mati ya, kemudian dibangkitkan dari perikopnya. Yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan. Sakit pendarahannya kalau teman-teman baca itu cukup lama, ya, sakit pendarahannya itu cukup lama. Nah, ketika saya menemukan temuan menarik dari ayat-ayat ini, anak rumah kepala ibadat itu sudah meninggal dunia. Sampai tersungkur minta tolong si kepala rumah ibadat itu. Nanti kalau Anda baca di dalam Injil yang lain, di Markus dan di Lukas ya. Kemudian perempuan ini, temuan kita di dalam ayat tersebut adalah dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan kalau teman-teman lihat ke belakang kitab Injil Matius, Yesus melakukan hal tersebut di Kapernaum, suatu kota di Kapernaum, di Galilea, yang merupakan pusat pelayanan Yesus pada zaman itu. 2000 tahun lampau, pribadi Yesus Kristus itu, Isa Al-Masih itu ada di sana, ya, dan itu merupakan basis pelayanannya dan pusat daripada dunia perjanjian baru. Dan letak Galilea saat ini, teman-teman bisa lihat sepertiga wilayahnya, yaitu wilayah Israel pada masa kini. Luar biasa ya, luar biasa ketetapan-ketetapan yang Allah berikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu saya menghubungkannya begini, ketika membaca ayat ini dengan ciri khas daripada Injil Matius tadi. Sifatnya apa teman-teman? Sifat yang mencolok dari Injil Matius itu, Matius itu sopan banget. Padahal dia tahu tuh namanya kepala rumah ibadat itu, ya. Dia tahu nama kepala rumah ibadat itu. Kalau Anda lihat di Injil yang berikutnya, yang tulisan yang berikutnya namanya adalah Yairus. Dia adalah pengurus rumah ibadat, sinagog di sana. Tapi betapa sopannya ya, Matius yang adalah keturunan Ibrani, keturunan Yahudi, dia tidak menampilkan nama Yairus tadi. Dia menghargai tata cara orang Yahudi. Dia menghormati tata cara dan privasi orang Yahudi. Lalu kita lanjut karena fokusnya kepada wanita yang pendarahan 12 tahun tadi. Nanti mungkin berikutnya kapan-kapan ada teman-teman yang membagikan atau saya bisa membagikan kembali, saya akan bagikan tentang Yairus tadi. Lalu kita lihat wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, Bapak Ibu, ya teman-teman semuanya, berada di bawah hukum ketahiran Yahudi. Apa itu hukum ketahiran Yahudi? Di mana seorang yang mengalami menstruasi, seorang yang mengalami pendarahan disebut najis. Unclean bahasa Inggrisnya, apalagi propen kalau nggak salah. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang jelek, tidak pas begitu, najis dikatakan. Dan ada aturan di dalam agama Yahudi bahwa apa? Setiap orang yang sedang berada dalam kondisi najis, seperti perempuan ini yang 12 tahun sakit pendarahan, mereka dilarang apa? Untuk beribadah, menjalankan kegiatan kerohaniannya bila dia berada di dalam kondisi najis. Jadi teman-teman bisa buka di dalam kitab Musa, di dalam Imamat, di dalam kitab Bilangan, najis itu seperti apa? Ya, najis itu seperti apa? Kenajisan itu di dalam hubungan atau keberadaan orang Israel itu seperti apa dikatakan najis? Ya, teman-teman bisa lihat kalau dia terkena hewan yang haram, ya kan? Atau binatang atau bangkai hewan, bangkai binatang itu dikatakan najis di dalam Imamat pasal yang ke-5. Pasal ke-5 ayat yang kedua, silakan buka nanti. Terus perempuan yang baru melahirkan dikatakan najis karena mengeluarkan lelehan atau cemar kain pada saat itu. Dan dinyatakan najis selama 7 hari. Nah, kalau masa nifas 40 hari ya. Ini kayaknya ada rekan saya Ibu Bidan.
Ibu ya, Ibu Ibu Dorce Datulimbong ya di Kombeng. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat selalu nih, luar biasa nih rekan saya nih yang melayani di pelosok sebagai tenaga kesehatan. Kemudian kalau orang itu kusta, nah di dapur perjanjian baru kita kan melihat kan bagaimana orang-orang kusta itu juga dijauhi di zaman Yesus itu. Lalu yang berikutnya, ini saya belum coba untuk cari lebih dalam lagi ini seperti apa, apakah ini air mani atau sperma. Dan teman-teman dari kesehatan bisa menelisik ya kebenaran firman Tuhan ini atau membaca dari literasi lain. Dikatakan najis di bangsa Israel ketika aurat laki-laki itu mengeluarkan apa? Lelehan, sehingga dia mengalami kenajisan selama 8 hari terhitung saat lelehannya itu berhenti. Terdapat di mana? Imamat 15 ayat 2 sampai 15. Lalu ada lagi dikatakan di situ di dalam kitab Imamat 15 ayat 17 itu sambungan di bagian atasnya, laki-laki yang tertumpah spermanya dan mengalami kenajisan sampai matahari terbenam. Mungkin pada saat mohon maaf berhubungan seks dengan istri atau pasangannya ya kan, mengalami tumpah sperma dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi kan Bapak Ibu. Buat kita yang sudah menikah tahu hal tersebut. Nah di dalam kehidupan hukum Yahudi itu adalah hal yang najis sampai matahari terbenam. Ini buat laki-laki. Aduh, peraturannya banyak banget teman-teman. Kemudian ketika mereka menyentuh mayat atau jenazah, mereka mengalami kenajisan selama 7 hari. Nah untuk wanita tadi ya, di mana dikatakan wanita itu ya suatu kondisi kenajisan, si wanita tadi ya kan mengalami suatu peristiwa ya yang sebenarnya najis. 12 tahun dia mengalami hal tersebut, gak bisa melakukan peribadatan, hal-hal kerohanian yang memperkuat kekuatan imannya. Dikatakan di situ apa? Perempuan di dalam kitab Imamat 15 ya, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-28. Ingat ini teman-teman, mungkin yang di luar kekristenan bisa melihat, kami juga punya rujukan di dalam perjanjian lama kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka memegang begitu kuat ya, begitu kuat hal-hal hukum seperti ini yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, yang berhubungan dengan kekudusan dan juga hal yang najis. Di mana perempuan yang cemar kain artinya apa teman-teman? Haid, menstruasi, mengalami kenajisan selama 7 hari. Karena masa siklus haid yang normal biasanya 7 hari. Ditambah lagi ya sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum Yahudian itu 7 hari sesudahnya dia masih najis. Bayangkan tuh, 7 hari haid, kemudian ditambah seminggu lagi. Anda bisa bayangkan nih yang perempuan tadi, selama 12 tahun dia mengalami lelehan, cemar kain, dia menstruasi, gimana tuh? Kita mungkin yang menstruasi di usia remaja, usia 12, 13, 14, ada bahkan juga yang lebih muda. Kita tidak mencatat berapa usia wanita ini, tapi bisa Anda bayangkan memasuki usia dia ya remaja ya, akil balik, masuk kepada dewasa awal, tidak dicatat apakah dia seorang wanita yang menikah atau tidak dicatat di dalam situ. Tetapi ketika kita membayangkan, coba Anda bayangkan, kita aja yang haid ya, ataupun kita yang kena hal yang berhubungan dengan seperti itu tadi, masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi kita, itu nggak nyaman. Kenapa saya bisa mengambil ini juga menjadi satu pengalaman buat saya teman-teman. Saya pernah menorrhea, ini Bu Bidan tahu nih, Bu Dorce, menorrhea itu pendarahan selama 4 bulan ketika habis keguguran. 4 bulan itu udah rasanya nggak nyaman. Bayangkan nggak transfusi juga darah, tapi ada kekuatan aja. 4 bulan itu paling jedaknya seminggu. Saya harus kena, halo Bu Awe, saya lagi online. 4 bulan itu jedanya mungkin dalam sebulan itu cuma seminggu tidak keluar lelehan tersebut, ya kan, nggak nyaman. Dan saya juga termasuk siklus haid yang cukup banyak, bisa 7 sampai ya 10 hari bila tidak fit atau bagaimana badan saya. Apalagi kemarin kena COVID itu ada beberapa bulan ya, mungkin sekitar 2 bulan nggak kenanya luar biasa. Lalu ketika saya membayangkan wanita ini selama 12 tahun dia kena pendarahan di zaman itu, aduh kayak apa rasanya. Kita yang pakai pembalut aja, ya kan? Kita yang pakai pembalut aja yang mungkin sudah keren banget, entah tampon ke apa istilahnya itu aja udah ini ya. Ini apalagi wanita yang di zaman itu nggak ada pembalut.
Ini ketika saya sampaikan kepada siswa-siswi saya pada saat masih mengajar, saya mengajak mereka itu bisa membayangkan, memvisualisasikan kondisi-kondisi cerita Alkitab itu di zaman lampau. Betapa bersyukurnya kita tidak hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman sekarang, zaman yang modern. Ya kan, zaman yang modern yang luar biasa. Ya kan, hal-hal penajisan itu terjadi. Wanita itu mungkin nggak didekati oleh laki-laki, nggak berani melirik. Karena mungkin tahu nih wanita ini sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dia nggak berani mungkin dekat-dekat dengan wanita yang najis dari sisi hukum Yahudi. Nah, lihat lagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kan ada 3 kitab yang menceritakan kisah ini. Tadi di Injil Matius, sekarang di Injil Markus. Ini agak panjang ya, di dalam Markus 5, ya teman-teman bisa lihat. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Di situ dikatakan apa? Nggak apa-apa ya, panjang-panjang baca firman ini. Hayati nih firman ini. Ini luar biasa banget cerita ini yang sangat menyentuh di dalam kehidupan kita orang percaya. Markus 5, kita baca sama-sama ya, teman-teman buka ya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Lihat, Anda perhatikan di sini. Dia sudah kemana-mana mencari tabib, dokter di zaman itu. Bahkan semua yang ada padanya sudah habis oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Bukannya dia sembuh ke macam-macam tabib yang ada di zaman dia itu, tapi malah memburuk kondisinya. Dan dia berikutnya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, dia mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia mendengar, ya ada kata kerja di situ, mendengar tentang Yesus. Lalu dia melakukan satu langkah yang luar biasa, langkah iman. Dia mendekati kerumunan itu, dia mendekati Yesus dan dia lewat belakang. Kata kerja yang berikutnya di situ, menjamah jubahnya. Anda bisa lihat pikiran seorang wanita di zaman itu yang lebih patrilineal ya, di zamannya orang-orang Israel di situ. Dia menjamah jubahnya. Sebab katanya, ya kan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya kan? Coba Anda renungkan ini. Dia bilang begitu. Keluar dari luapan hatinya, kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Lalu apa yang terjadi di ayat 28? Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Anda tahu ya, kalau sudah rasa fit, badan itu yang tahu kondisi kita ya, kita sendiri. Seketika itu, bisa bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Saya aja 4 bulan menorrhea itu tanpa harus transfusi itu udah teler rasanya, udah lemas, kalau maupun dipanggil ya terserang sudah ada dan sebagainya. Dibantu juga dengan obat-obatan hormonal waktu itu untuk menormalkan pendarahan yang terjadi pada saya saat itu. Ini bayangkan 12 tahun. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apa yang terjadi? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya kan, siapa yang jamah jubahku? Pribadi Allah yang jadi manusia. Saya percaya sebenarnya Yesus sudah tahu akan terjadi seperti itu. Yesus akan tahu akan terjadi seperti itu. Tapi dia memberikan kesempatan kepada manusia, kepada bahkan murid-muridnya yang diilhami oleh Roh Kudus menuliskan kisah spektakuler sepanjang abad siapa pribadi Yesus Kristus itu. Kemudian ayat yang ke-31 ya, murid-muridnya menjawab ya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku.
Bayangkan teman-teman, saat Yesus memulai pelayanannya di tahun kedua, ini pelayanan di tahun kedua di kota Kapernaum dan Galilea itu, orang-orang tahu bagaimana pelayanan Yesus Kristus ya. Mereka datang berbondong-bondong, mereka datang mencari Yesus karena Yesus pelayanannya keliling. Tuh bayangkan, ada lagunya kan, jubah putih cemerlang, datang membawa terang di dalam dunia yang penuh noda dan gelap. Berjalan tak pernah lelah, mencari domba yang sesat, yang hilang didapatnya. Kemudian lanjutannya, Yesus dari Nazaret berjalan sampai ke Yudea, membawa kabar sukacita di Samaria. Bersorak-sorak Yerusalem menyambut kedatangannya, bersukacitalah semua. Kalau teman-teman buka nanti di Injil Lukas, di situ ada sukacita, ciri khasnya Injil Lukas. Ketika Yesus datang berkeliling melayani orang-orang itu, memberikan kabar baik, ya, menyembuhkan mereka. Di ayat ke-32, teman-teman bisa lihat. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Taulah dia ada seorang perempuan, dan perempuan itu tahu bahwa Yesus sedang memperhatikannya. Nah, seperti model ada setrum mungkin ya, kontak batin, ada yang keluar dari tubuh itu. Teman-teman mungkin yang pernah melayani kesembuhan, melayani kelepasan, bisa merasakan ketika kita berdoa, kita menumpangkan tangan kepada orang lain, atau yang rasa itu ada sesuatu yang keluar dari tangan atau tubuh kita, atau bahkan orang lain yang merasakan. Saya ingat kesaksian anak-anak saya, anak-anak murid itu, ketika kita berdoa bersama-sama, ada damai yang nggak bisa dijelaskan. Ketika kita memuji, menyembah, mengangkat tangan kita, menyerah bahwa hanya Yesus sumber kekuatan, di situ ada mujizat dan keajaiban yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Tahu kan gimana kalau takut dan gemetar? Apalagi di tengah-tengah orang banyak. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, diketahui oleh Yesus bahwa ada yang menyentuh jubahnya. Tampillah dia, dan lalu dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepadanya. Alasan kenapa wanita yang pendarahan ini melakukan hal tersebut. Yesus bilang apa kepadanya? Dahsyat. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Temuan yang saya temukan di dalam Injil Markus pada bagian ini nih, selain anak Yairus yang sedang sakit dan hampir mati tadi, Yesus mendengarkan permohonan Yairus yang tersungkur di depan kakinya. Saat dalam perjalanan menuju rumah Yairus, dia bertemu dengan wanita ini. Wanita ini mendatangi Yesus, memiliki kepercayaan bahwa Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan dan kekuatan. Orang-orang kalau Anda lihat di ayat tersebut kan, berbondong-bondong mereka mengikuti di dalam perjalanan tersebut, termasuk wanita tadi. Kalau saya lihat ya, kalau kita bisa membayangkan, wanita ini mungkin takutnya gimana? Mungkin ini nanti yang bersentuhan dengan aku ini najis, yang perempuan, yang laki-laki, karena aku sedang berada di dalam kenajisan. Mungkin dia dan keluarganya aja yang tahu, tapi wanita ini mengambil langkah percaya, langkah maju ke depan, untuk dia mendapatkan sesuatu hal yang dia yakini berasal dari tabib yang agung itu sendiri. Karena kita tahu kan di ayat tersebut, telah berulang-ulang diobati oleh tabib, tidak ada faedahnya, dan semakin apa kondisinya buruk. Lalu ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia bergerak maju. Dengan iman dia katakan. Dibuka di Ibrani 11 ayat 1 kan, pengertian iman itu bisa kita lihat di situ ya. Dia bilang apa? Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Yesus menyadari tenaga yang keluar di dalam tubuhnya. Sebagai pribadi, Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Ya kan? Saya pernah menjelaskan, mungkin teman-teman sudah lihat di
video sebelumnya, ketika mengisi ke mana hal yang simpel mungkin yang bisa dipahami oleh kita. Allah bisa jadi semuanya, tapi manusia nggak bisa jadi Allah. Karena manusia adalah mandataris Allah, segambar dan serupa dengan Allah ketika diciptakan di Taman Eden. Dia mengambil rupa manusia agar dosa yang dilakukan di Taman Eden itu bisa dia tebus, yaitu di dalam siapa? Pribadi Yesus Kristus yang jadi sama dengan kita manusia. Perkataan Yesus kepada perempuan itu 3, kalian lihat di situ ya teman-teman, bisa lihat. Imanmu menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakit. Kalau kita menghubungkan ayat-ayat ini ya, di mana kitab-kitab Injil lainnya juga bercerita teman-teman, mengisahkan tentang orang sakit yang menjamah Yesus, atau bahkan Yesus yang menjamah mereka. Orang kusta minta disembuhkan dan lain sebagainya, kalau teman-teman juga bisa baca. Dan di Injil Markus ini kita bisa melihat di mana ada 18 tercatat mujizat yang dilakukan Yesus dan 4 perumpamaan. Injil Markus menggambarkan kehidupan Yesus Kristus dengan gamblang, dengan ringkas. Ada detail-detail di dalam tulisan-tulisan Markus. Injil Markus menggambarkan bahwa Yesus itu adalah apa? Pribadi guru. Ada pribadi manusia yang nyata. Di mana Yesus tahu ya, ketika kitab ini ditulis ya, oleh penulisnya. Injil ini menuliskan bagaimana manusia memerlukan, bagaimana manusia merindukan satu sentuhan, satu kehadiran penebus, satu kehadiran penyelamat, satu kehadiran seseorang yang bisa membebaskan mereka dari sakit penyakit, dari kondisi perbudakan dan lain sebagainya. Dan itu yang utama dilakukan Yesus, karena dia apa? Begitu mengasihani dan mengasihi dunia ini. Yesus mengasihi kelemahan kita, Bapak Ibu. Saya punya kelemahan banyak, kita mungkin juga banyak punya kelemahan, tetapi kita bisa berdiri, menghampirinya, mengucap syukur, mengatakan kepadanya dengan pengakuan mulut, bibir, hati kita, pikiran dan jiwa roh kita, bahwa dialah sumber kasih karunia dan kehidupan kita. Tertulis di dalam apa? Ibrani 4 ayat 16, sebab marilah kita dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang sakit pendarahan tadi, apakah dia menerima pertolongan itu tepat pada waktunya? Karena dia menghampiri dengan penuh keberanian siapa yang empunya tahta kasih karunia itu. Nah, dari judulnya Bapak Ibu ya, suffering from hemorrhage ya, atau di dalam bahasa kedokterannya itu hemorhagis. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya melansir dari Halo Dokter, dikatakan penyakit yang dialami wanita ini, ya kan, dikatakan dalam dunia medis adalah hemorhagis, yaitu suatu istilah kondisi medis yang berarti pendarahan, di mana terjadi keluar darah itu secara berlebihan dan abnormal dari pembuluh darahnya. Nah, berkaitan dengan kondisi wanita tadi, bisa jadi di zaman itu hal salah satunya menyebabkan itu adalah gejala dari kanker serviks, kanker rahim. Ya, tapi di zaman itu apakah tahu itu adalah kanker, teman-teman? Ya kan? Gejalanya yang sering dikeluhkan adalah ketika darah yang berlebihan keluar dari vagina. Darah yang berlebihan banyak volumenya dan lama waktunya yang keluar dari vagina. Disebut dengan di masa sekarang adalah kanker serviks. Dan pencegahannya di zaman itu tidak ada. Kalau di zaman sekarang ada vaksinasinya, ya kan? Bisa lakukan setiap wanita yang sudah menikah, pap smear sekali setahun, dan menghindari seks bebas. Untuk yang laki-laki dengan pasangannya mungkin ada KB dengan menggunakan kondom dan lain sebagainya. Artinya kebersihan di bagian reproduksi itu harus dijaga bersama-sama antara suami dan istri atau pasangan yang sah. Saya sampai bertanya-tanya, apakah wanita ini sudah menikah? Atau jangan-jangan dia belum menikah? Karena kondisi dia
saat itu terjadi, dia mengalami suatu kondisi yang dikatakan tadi hemorhagik, pendarahan selama 12 tahun. Teman-teman mungkin sudah pernah membaca juga, ingat kasus penderita kanker ya yang tertua didokumentasikan dalam sejarah berasal dari bangsa Mesir kuno. Itu kira-kira 1500 sebelum Yesus Kristus lahir. Rinciannya itu bisa lihat di tulisan papirus yang menuliskan ada 8 kasus tumor yang terjadi pada payudara. Nah, kalau wanita ini tadi yang terjadi adalah apa, teman-teman? Kasus pendarahan. Bisa saja di zaman itu yang terjadi padanya adalah kanker serviks. Makanya tabib-tabib ya kan, karena belum majunya ilmu pengetahuan dan kedokteran, belum sampai ke sana. Tapi ternyata, buka lagi tadi di Ibrani ya, pasal yang keempat ayat 16, keberanian wanita ini dengan penuh keberanian dia menghampiri tahta kasih karunia. Dia menghampiri sang pemilik tahta kasih karunia itu. Dia menemukan dan menerima rahmat itu. Dan dia mendapatkan pertolongan itu tepat pada waktunya dari sang tabib agung itu sendiri. Itu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Kita buka di Lukas 8 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Sama kata-kata yang ditulis, kurang lebih yang dituliskan di Matius dan Markus ya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan berat selama 12 tahun. Dan tidak seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh ujung jubahnya. Maka seketika itu juga pendarahannya berhenti. Lalu Yesus berkata, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang menyentuhku? Karena semua orang menyangkal, memang gak ada yang menyentuh kan, tidak ada yang menyentuh. Petrus berkata, nah, Petrus muridnya ya, guru, orang banyak berkumpul di sekelilingmu dan berdesak-desakan denganmu. Akan tetapi Yesus berkata, seseorang menyentuhku karena aku merasa ada kuasa yang keluar dariku. Ketika perempuan itu melihat bahwa ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi di tengah kondisi ini, mungkin saat itu juga saya bisa bayangkan, teman-teman bayangkan, dia juga mungkin mengalami shock ya. Seketika itu ada damai sejahtera, perasaan yang begitu kuat dan sehat dibandingkan 12 tahun yang berlalu itu. Dia sudah sembuh. Ia datang kepada Yesus dengan gemetar dan bersujud di hadapannya. Bahkan di depan semua orang-orang yang berkerumun melihat kondisi itu. Dia menceritakan apa teman-teman? Dia menceritakan mengapa ia menyentuh Yesus sama di dalam Injil Markus tadi. Dan bagaimana ia dengan seketika disembuhkan. Yesus lagi-lagi berkata dalam catatan Injil Lukas itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dalam damai sejahtera. Apa yang saya temukan lagi di pasal ini teman-teman? Kembali seorang perempuan yang sakit. Mungkin bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu kanker serviks. Sehingga para tabib di zamannya nggak tahu apa yang menjadi penyebab bisa sakit seperti itu. Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tetapi ketika dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, perbuatan wanita itu ketahuan. Dia mengaku dengan gemetar. Dia menceritakan alasan dia. Dan seketika itu dia percaya ada kesembuhan yang mengalir di dalam dirinya. Perkataan Yesus itu menguatkan kehidupannya. Kita bisa menemukannya di mana teman-teman? Di dalam setiap surat cintanya Allah. Di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita jangan sampai kendor untuk merenungkan, membaca, mempelajari Alkitab. Halo Mam, selamat siang. Lagi live. Ada mama saya juga menonton. Nah, jadi perkataan Yesus kepada wanita itu, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas ini tadi apa? Cakupan universal Injil Lukas ini membawa keselamatan bagi semua orang.
baik orang Yahudi ya di zaman itu ataupun non Yahudi, orang Romawi atau orang-orang di luar, orang-orang Israel. Dan perhatian Yesus bisa kita lihat kepada orang-orang yang mengalami kekurangan, orang-orang yang terpinggirkan di dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat di dalam kitab Lukas dicatat ciri khasnya, ada tanggapan sukacita wanita ini karena ia sudah sembuh dari pendarahannya. Karena apa? Dia menerima Yesus dan berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Bagaimana teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terkasih? Refleksinya apa dalam hidup kita sebagai orang percaya dari kisah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini? Apakah kita percaya karena kita beriman atau kita beriman karena kita percaya? Apakah kita sudah merasakan, kita sudah meresapi, kita sudah memaknai, kita sudah mempraktekkan, menghidupi iman itu dengan memandang Dia dalam tindakan-tindakannya yang begitu indah dan nyata dalam hidup kita? Mungkin memang ada jawaban-jawaban doa yang sampai saat ini belum terjawab. Kayak kami sekeluarga juga, kami terus menanti ada jawaban-jawaban doa nih, kapan Tuhan? Kami berdoa buat orangnya sembuh. Tapi ketika kami meminta jawaban doa ini kok sampai sekarang nggak pernah atau belum dijawab. Lalu kami belajar, seandainya memang belum Tuhan, kadang bercucuran air mata saat besok pagi kalau berdoa yang bagian ini, ya bagaimana ya Tuhan ya? Ada jawaban-jawaban doa yang belum Engkau jawab dalam kehidupan kami. Seandainya sampai Engkau panggil pulang kami belum mendapat jawaban doa ini, ajarkan kami tetap beriman, kami tetap berdiri teguh ke dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Karena kami tahu itu menjadi iman kami. Rumah kami bukan di sini, ya kan? Rumah kami bukan di sini. Ada rumah yang Kau sediakan yang kekal, yang baka dalam kehidupan kami. Ada yang lebih terpenting yang dilakukan di dunia ini nanti bersama-sama dengan Engkau. Dan menjadi pengharapan kita bersama untuk menanti kedatangannya yang kali kedua. Ya. Bagaimana dengan kita? Sudah kita resapi tidak? Sudah kita rasakan, maknai, praktekkan iman kita? Ya kan? Iman wanita itu terbentuk, teman-teman, yang saya dapatkan di situ dari cerita wanita yang luar biasa ini. Iman wanita pendarahan tersebut terbentuk karena ada apa? Karakter Allah. Karakter Allah, yaitu apa? Wanita ini melihat kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus terhadap ciptaannya. Dia melihat siapa pribadi Yesus, dia mendengar dulu. Lalu dia melihat bagaimana perbuatan Yesus di zaman itu, sehingga kita bisa melihat bahwa kesetiaan Allah itu, walaupun manusia kadang nggak setia, kita kadang bandel, nakal dan lain sebagainya, kesetiaan Allah itu tetap teguh dan tak tergoyahkan. Lalu berkaitan lagi dengan kondisi wanita tadi, ya, dia tahu kondisi yang dialaminya, dia tahu penderitaan yang dia alaminya, yang tidak nyaman, yang orang lain mungkin di zamannya nggak merasakan hal yang sama. Mungkin kusta sudah biasa, mungkin yang buta juga banyak. Tapi wanita itu di zamannya mengalami mungkin penyakit langka di zamannya, tidak ada yang tahu. Tapi karena ada pribadi yang datang di zaman itu, yaitu Yesus Kristus, itulah waktunya Tuhan untuk mengerjakan keselamatan di dalam wanita itu. Untuk orang lain di zamannya melihat siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan wanita itu tahu, teman-teman, siapa yang menjadi objek imannya. Wanita tahu, dia mendengarkan, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, dia tahu. Ketika dia tahu Yesus melakukan pelayanannya, dia berlari, dia mendekat, dan dia berada dekat dengan Yesus dan melakukan langkah iman dengan menjamah jubah Yesus saja, aku sembuh. Bayangkan itu. Jadi apa yang menjadi refleksinya buat kita di tengah-tengah masa pandemi ini yang semakin kalau kita lihat berita-berita yang menggoncangkan, ya, mungkin ada yang mengira nanti kalau sudah terbentuk apa istilahnya itu imun tubuh atau semuanya udah kena di manusia, ini pasti akan berangsur-angsur seperti flu belaka. Tidak ada yang tahu, teman-teman. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa saat ini semua terjadi di dalam rencananya Tuhan. Ini semua terjadi di dalam waktu-waktu Tuhan.
ketika kita menghadapi keterbatasan, pandemi, wabah seperti ini. Kalau teman-teman buka deh di dalam Mazmur 91 ya, dia yang akan menjauhkan kita dari gelapnya malam, wabah yang seperti ini, penyakit sampar yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Refleksi dalam iman kita sebagai orang percaya, ya, ketika berada di masa pandemi ini, ya, masa keterbatasan ini, jangan kita apa? Melupakan iman kita. Jangan sampai goyah iman kita. Karena apa teman-teman? Allah, Yesus mempercayai. Catatannya di sini adalah apa? Yesus, Allah kita yang hidup, mempercayai kita, melangkah di dalam janji-janjinya. Saya sudah berikan kesaksian lewat postingan wall dan juga ketika menghadapi sakit penyakit yang menjadi ketetapan hati saya, kekuatan iman saya bahwa kuasa kebangkitan Yesus sudah dikerjakan finish di kayu salib. Tinggal setiap kita yang mengambil respon terhadap itu. Tinggal dari setiap kita mempercayainya dan melangkah menggenapi setiap apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanggung jawab kita masing-masing banyak di dalam setiap lini pekerjaan, usaha pelayanan kita. Yesus mau apa? Anda sudah tahu dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang dirindukan oleh Dia. Sampai kesudahan masa nanti, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelur, siapa pribadi Yesus Kristus itu. Ketika engkau mulai goncang imanmu, ketika engkau mulai tidak percaya, tidak ada mujizat dan lain sebagainya, itu cerita lampau dan lain sebagainya. Sapalah Dia, panggil Dia, pribadi Roh Kudus yang ada di dunia ini. Pribadi Roh Kudus yang menemani kita, yang memampukan kita untuk melangkah, melewati hari-hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Semoga kiranya seri Saya Belajar dari wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun di dalam kitab Injil Markus dan Lukas ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan di pagi hari dan bisa dibagikan pada menjelang sore hari ini buat kami melalui live Facebook. Kami berdoa, kami bersepakat di mana kuasa kebangkitan-Mu, kuasa darah dan kayu salib-Mu itu yang memerdekakan kami, menebus kami. Terima kasih buat kisah yang menyentuh sepanjang abad dan sepanjang masa melalui wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Kami percaya, kami mengimani kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walaupun mungkin banyak tekanan, hambatan, rintangan, ajarkan setiap kami untuk berpegang teguh kepada kebenaran-Mu yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Aba Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Roh Kudus. Ajarkan kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Ampuni Tuhan Yesus setiap dosa, salah, perkataan, perbuatan di pikiran, di hati kami yang tidak menyenangkan-Mu. Layakan kami. Kami yang berbeban berat Tuhan, memberikan kelegaan kepada kami. Kami yang memiliki kerinduan-kerinduan, tetapkan kami terus berharap, berpengharapan kepadamu. Kami yang memiliki masalah-masalah, berikan jalan keluar kepada kami. Dan kami yang sedang sakit pada saat ini, di dalam dan oleh darah bilur-bilur Yesus, kuasa kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri live Facebook seri Saya Belajar Edupedia from Eskutai. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore, tetap prokes, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk melewati hari-hari kita sampai Tuhan Yesus kembali menjemput kita semua. Dadah.